Api cemburu Ardika gelap mata tega membacok istri dan anaknya. Putu Ardika, 41 tahun, ditangkap unit 1 Polres Buleleng di Desa Sambangan Sukada karena membunuh istrinya Lu Suteni, 40 tahun, Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022 pukul 1.30 WITA. Api cemburu membuat Putu Ardika dan istrinya sering cekcok hanya persoalan kecil. Puncaknya begitu tega melakukan pembacokan istrinya yang hamil 7 bulan dan menewaskan anaknya sendiri. Korban Lu Suteni dicurigai pelaku memiliki hubungan dengan pria lain. Tetapi tetangga korban yang sehari-hari melihatnya mengungkapkan perselingkuhan itu tak pernah terjadi. Istrinya pulang dari kantor tak pernah kemana-mana. Dan menurut informasi dari tetangga, pelaku doyan miras dan mabuk. Lu Suteni yang asli warga desa Dencarik merupakan wanita polos, sedangkan Ardika pekerja di perusahaan swasta yang ada di wilayah desa Temukus sebagai general manager. Setelah didengar cekcok pada malam kejadian, orang tua pelaku melihat korban terkapar di teras rumah, kemudian warga berdatangan disertai Kadus Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirtasari. Ardika kepada penyidik sempat pura-pura stres. Ia bakal dijerat pasal berlapis pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 44 ayat 3 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kasat Reskrim seizin Kapolres Buleleng melalui Kasih Humas AKP Gede Sumarjaya Selasa tanggal 1 November tahun 2022, pukul 9.50 WITA gelar pres realese di Polres Buleleng menjelaskan awalnya sore ada pertengkaran kecil, si korban tidak meladeni ocehan suami. Malam pelaku terbangun dari tidur kemudian menyekap mulut korban dan mencekik saat tidur. Tidak hanya di situ pelaku mengambil alat penumbuk padi dan menggorok leher istrinya. Pelaku lari ke Sambangan memberitahukan pamannya kalau telah membunuh istrinya. Oktober 2022 pukul 01.30 WITA di rumah terduga pelaku sendiri yang beralamat di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Dari perkara ini memiliki seorang anak dan kejadian ini berawal dari dugaan rasa cemburu bercampur dengan emosi yang ada pada diri terduga pelaku, sehingga sore hari sebelum kejadian terjadi cekcok, pertengkaran mulut, tetapi si korban tidak meladeni ocehan omelan yang disampaikan oleh suaminya. Kemudian si terduga pelaku terbangun dari tidurnya, langsung melakukan perbuatan menyekap hidung, mulut, dan mencekik leher korban sehingga korban tidak berdaya. Tidak puas sampai di situ, melihat istrinya sudah tidak berdaya, si terduga pelaku ini keluar ke gudang yang tempat penyimpanan alat-alat perkakas milik terduga pelaku, mengambil sebuah alu, itu alat penumbuk padi. Kembali ke kamar, langsung melakukan pemukulan di bagian kepala sebelah kanan korban, sehingga korban mengeluarkan darah. Kemudian alunya disimpan kembali di gudang. Kembali si terduga pelaku mengambil sebuah senjata tajam. Kemudian langsung kembali menggorok leher korban dengan menggunakan senjata tajam sehingga korban menurut pelaku benar-benar sudah meninggal dunia. Kemudian pelaku meninggalkan rumah, menyampaikan peristiwa ini kepada pamannya yang ada di daerah Sambangan. Korban dalam kondisi hamil berapa bulan? Ya benar, dari hasil pemeriksaan visum yang disampaikan secara lisan ke penyidik bahwa korban sedang mengandung bayi anak, diperkirakan umur kandungannya 7 bulan. Kemudian kandungannya ini pun juga dinyatakan oleh dokter sudah meninggal dunia. Artinya ada juga pasal khusus KDRT, yaitu pasal 44 ayat 3 Undang-Undang 23 2004 tentang KDRT. Bahkan itu dalam keadaan tidak terpengaruh minuman alkohol. Udah berapa lama menikah, Nak? Dari 2017 berdasarkan. Kalau lu tidak berdaya, dia tidur. Ya, pada saat itu dia tidur lelap. Pada saat dicekik itu udah meninggal dunia dan atau Lemes. pingsan. Lemes. Pengakuan terduga pelaku lemes. Kalau cemburu karena apa, Nak?
Ya, ini masih didalami. Yang jelas karena cemburu, ada hal-hal yang mengganjal di hati terduga pelaku. Setiap ditanya kepada korban tidak menjawab dengan jujur, sehingga rasa sakit hati itu terlalu terpendam di dalam diri terduga pelaku itu yang. Selamat pagi Bapak wartawan. Yang saya sampaikan tadi oleh Bapak penyidik itu memang betul yang saya lakukan. Untuk selanjutnya saya sih agak belum siap diwawancarai lagi. Saya masih kondisi kadang masih memikirkan istri dan terutama keluarga. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan sampaikan apa yang menjadi penyebab saya melakukan hal itu. Sadar melakukan itu, Bli. Saya bangun itu tiba-tiba saya berpikir bahwa terlalu sakit hati selama ini saya sama perempuan. Berarti tidak terbawa mimpi atau halusinasi itu. Ada pawisi lain. Jam 8, saya izin sama kepala cabang itu jam 4 pulang. Biasanya kan jam 5 saya ingin menyelesaikan karena kemarinnya Pak Gerosi saya ajak ke Denpasar beli pakaian bayi dan melukat, tapi masih saja seperti itu. Jadi saya melihat dia sudah, saya tanyain juga sudah tidak bisa jawab. Yang mengganjal itu apa? Itu dah rasa cemburu. Dia tidak menjawab sama sekali. Jadi Ada yang dicurigai tetangganya? kalau saya sih tidak menelusuri ABCD siapa prianya, yang penting istri juga mengasih isyarat bahwa dia betul melakukan. Ada penyesalan.